Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah yang masih melimpahkan rahmatnya kepada saya. Sampai detik ini saya bisa bercerita tentang pengalaman hidup saya. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung saya. Semoga kebaikan kalian diberikan kesehatan, keberkahan, serta kemudahan. Dan mudah-mudahan dengan ini kita bisa saling berbagi ilmu dan pengalaman. Nah, banyak yang tanya kemarin, kenapa Mbak di mana-mana Mbak, yang di MIG saya, Mbak di mana-mana kalau Mbak itu live video kok pasti di belakang itu ada silonya. Ya maksudnya yang ini nih, yang di belakang ini nih, kenapa selalu ada sinar silaunya. Jadi ya beginilah keadaannya, tidak perlu saya jelaskan. Pokoknya syukur alhamdulillah saja apa yang saya alami, mudah-mudahan berguna bagi orang lain. Terus yang kedua, ini saya ingin menceritakan tentang roh yang mencari pesugihan. Nah, jadi begini, waktu saya di Gunung Lawu, terus saya dibawa sama Ki Tunggul Wulung ini kan, saya waktu itu bercerita tentang saya melewati sebuah jembatan. Nah, jembatan ini kan yang ternyata itu kan manusia yang disusun, jadi berjejer. Nah, berjejer itu ketika saya lewat, tolong duk. Tapi kata Ki Tunggul Wulung ini kan saya tidak boleh menolong mereka. Terus ada satu anak yang saya kira pohon pisang, terus dia memakan tubuh orang tuanya. Terus ada manusia berkepala kuda, ada kuda berkepala manusia. Yang saya lihat itu semua adalah orang-orang yang menjalani pesugihan. Jadi, dan perlu saya juga jelaskan lagi, tidak semua orang itu bisa untuk dijadikan tumbal pesugihan. Karena dari yang sendiri bilang, Sinuwun Lawu bilang, itu bahwasanya orang yang, jadi tidak semua orang itu bisa dijadikan tumbal pesugihan. Kenapa seseorang itu bisa dijadikan tumbal pesugihan? Yang pertama, dia sudah menikmati hasil dari pesugihan itu. Jadi bisa yang bersangkutan, bisa karyawannya, bisa saudaranya. Tapi ini tidak serta-merta orang yang udah makan hasil pesugihan itu bisa dijadikan tumbal, tidak. Karena gini, karena orang yang mencari pesugihan ini jauh-jauh hari ini sudah, ibarat kata itu sudah menunjukkan ke yang, misalnya nih kita pesugihan kandang bubrah. Kalau kandang bubrah itu kan gendruwo wujudnya, jadi gendruwo. Nah, kalau pesugihan tuyul itu dia harus mengasih air susu, itu dari dirinya sendiri. Padahal itu yang diminum itu bukan air susunya yang bersangkutan, tetapi sebenarnya itu adalah darah putihnya yang bersangkutan. Terus yang ketiga itu adalah pesugihan, itu gendruwo itu tadi, gendruwo. Kalau pesugihan yang dari Nyi Blorong itu biasanya dia itu pakai sajennya itu, wujudnya itu terkadang dia sering menyediakan hewan-hewan yang hidup. Jadi kayak kepala kerbau, kayak sembarang macam, itu adalah pesugihannya Nyi Blorong. Nah, seseorang bisa dijadikan tumbal itu kalau dia pertama itu sudah punya ikatan dengan yang antara yang menumbalkan dan
setan iblisnya tadi itu sebenarnya bukan jin, tapi itu ada iblis. Jadi udah tuh direbus dulu, ntar juga sembuh. Rebus dulu terus diminum. Buat minum kan? Enggak lah. Iya. Yuk. Terus ada kagak. Terus yang kedua, dia sudah menikmati. Yang ketiga itu, nah, iblis yang ibaratnya ada perjanjian dengan yang empunya ini tadi, dia kayak ada ikatan gitu, keterikatan. Jadi kebanyakan yang dijadikan tumbal itu adalah saudara, bisa anak, bisa suami, bisa istri, bisa orang tua atau apapun, itu ada ikatan. Kalaupun yang ditumbalkan itu orang yang bekerja, itu kemungkinan besar yang bekerja itu sudah terlalu banyak makan dari hasil pesugihan tadi. Nah, terus bagaimana nasibnya dengan orang yang menjadi tumbal pesugihan ini tadi? Yang menjadi tumbal pesugihan ini tadi, dia pertama akan dipekerjakan di sana sesuai dengan apa yang telah dia makan dan perjanjian. Jadi ada yang dijadikan kayak binatang ternak itu, kayak kerbau, kayak jadi dijadikan binatang ternak itu. Jadi mereka itu disuruh bekerja. Jadi kayak menarik kereta kencana, menarik pokoknya tunggangan mereka. Yang kedua, dia dijadikan kayak bahan-bahan, misalnya untuk jembatan kan orang, terus bisa dijadikan kayu bakar itu untuk membakar tungku. Maksudnya dalam artian bukan membakar seperti tungku yang ada di alam nyata ya, mereka ada tungku sendiri. Terus yang ketiga itu yang lebih menyedihkan lagi, dia akan dikurung di situ terus dijadikan budak. Nah, yang budak ini dia itu akan dicambuk, terus dipekerjakan seperti apa yang saya lihat di waktu saya pertama kali datang ke Gunung Lawu ini, akan mengalami penyiksaan. Itu adalah budaknya. Budak itu biasanya itu adalah orang yang secara langsung mengadakan perjanjian dengan iblisnya itu tadi. Ini bukan jin tapi iblis. Jadi anak buahnya iblis ini mengadakan perjanjian dengan mereka. Nah, yang empunya yang mengadakan perjanjian dengan ini tadi, iblis itu tadi, dia akan dengan sendirian itu akan menjadi budak ya, bisa disiksa, bisa dipekerjakan. Pokoknya dia, ini intinya hukum karma. Dia harus menerima karma apa yang telah dia tanam selama di dunia. Karena dia mengambil uang yang tidak semestinya, maka dari itu dia juga, mohon maaf, dia akan memberikan hal yang tidak semestinya juga kepada si penguasa gaib ini tadi. Jadi kalau orang bilang bahwasanya orang pesugihan sama yang hilang di gunung itu posisinya sama, walaupun jadikan budak apa itu sama, itu salah. Jadi orang yang hilang, yang meninggal, dan yang dengan sengaja mengadakan perjanjian itu beda. Jadi mereka itu kalau kayak kita tuh sekat-sekatnya tuh beda. Jadi makanya dari itu jangan pernah kita mencari harta kekayaan dengan cara yang instan. Karena apa? Kita itu akan tetap menanggung karmanya. Apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Apa yang kita makan itulah yang akan kita keluarkan, kan gitu. Jadi pada intinya apa ya, di alam gaib itu antara si pemuja sama yang hilang tanpa sengaja itu posisi mereka berbeda. Kalau setiap manusia itu meninggal, rohnya itu udah
bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang menjadi masalah adalah yang melakukan perjanjian dengan iblis atau setan ini, dia jin korinya ini akan tertahan, bukan ibaratnya itu rohnya yang bersangkutan tertahan, bukan. Jadi jin korinnya, setiap manusia ketika dilahirkan itu memiliki satu orang pendamping, yaitu yang orang sebutnya korin kan gitu. Makanya terkadang orang yang meninggal itu sering menemui keluarganya, terkadang sering memperlihatkan, dan itu sama persis apa yang dilakukan ketika dia dia hidup. Itu sebenarnya itu bukan jelmaan dari jin yang lain, itu adalah jin yang ada pada diri kita sendiri. Karena di tubuh kita itu ada 2 malaikat dan 2 jin. Jadi 2 malaikat ini yang akan membawa kita ke dalam kebaikan, 2 jin ini yang bisa membawa kita ke dalam keburukan. Jadi kalau malaikat ini ada malaikat yang mengajak kita kebaikan, yang mencatat amal kita, itu ada 2 yang selalu mencertai kita. Jadi pada intinya, apa yang kamu tanam akan kamu tuai. Hiduplah sesuai kemampuan, jangan hidup melebihi kemampuan kita. Karena apa yang kita dapatkan dengan cara instan itu pada akhirnya akan membawa ke terpurukan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.